Isu mengenai keabsahan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kini telah menjadi pusat perhatian publik yang tak kunjung mereda. Persoalan ini bukan hanya sekadar menguak kembali pertanyaan-pertanyaan lama yang belum terjawab, namun juga memicu perdebatan sengit yang terus bergulir di ranah diskursus publik. Bola panas ini, yang semula dilemparkan oleh pengamat politik kondang, Rocky Gerung, telah berhasil memicu riak-riak ketidakpastian dan keraguan di benak masyarakat luas. Spekulasi dan narasi yang beredar semakin memperkeruh suasana, membentuk sebuah lanskap opini yang kompleks. Menurut pandangan Rocky Gerung, mantan presiden tersebut seolah-olah secara sengaja membiarkan kabut kebingungan menyelimuti masyarakat. Sikap ini, di mata sang pengamat, justru terkesan menyudutkan pihak-pihak yang telah dengan gigih mempertanyakan legalitas dokumen akademiknya selama 2 tahun terakhir. Alih-alih berupaya menenangkan gelombang polemik yang semakin membesar, pernyataan Joko Widodo yang menyinggung adanya desain politik justru menambah bahan bakar pada api pertanyaan-pertanyaan baru. Pernyataan tersebut, alih-alih memberikan klarifikasi, malah menciptakan lebih banyak misteri yang belum terurai. Pertanyaan kritis pun bermunculan, menggaung di ruang publik, siapakah sebenarnya yang berada di balik desain yang dimaksud? Bukankah, menurut analisis Rocky, situasi ini bisa jadi merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi politik Joko Widodo sendiri. Sebuah taktik yang mungkin bertujuan untuk terus memperpanjang durasi isu ini di ranah publik, seraya memanen keuntungan dari setiap pemberitaan yang muncul. Perspektif ini menyiratkan adanya motif tersembunyi di balik dinamika polemik yang berkepanjangan, menambah kompleksitas pada narasi yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, keheningan atau respons yang kurang memadai dari pihak terkait seringkali diinterpretasikan sebagai bentuk persetujuan implisit terhadap spekulasi yang beredar. Ruang hampa informasi semacam ini lantas diisi oleh berbagai interpretasi, baik yang didasarkan pada fakta maupun asumsi belaka. Hal ini pada gilirannya menciptakan siklus umpan balik negatif, di mana setiap klarifikasi yang tidak tuntas justru memicu lebih banyak pertanyaan, seolah lingkaran setan yang tak berujung. Akibatnya, masyarakat kian terombang-ambing dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, urgensi untuk menghadirkan kejelasan dan transparansi menjadi semakin mendesak. Sebuah narasi yang utuh dan komprehensif, yang mampu menjawab setiap keraguan dan menepis setiap spekulasi, adalah kunci untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung lama. Tanpa adanya upaya serius untuk membuka tabir misteri ini, isu ijazah yang memudar ini akan terus menjadi bayang-bayang yang membayangi rekam jejak dan legitimasi mantan kepala negara tersebut di mata publik. Fenomena baru yang kini menghiasi ruang-ruang diskusi publik, tak terkecuali media sosial, adalah maraknya meme dan sindiran satir yang secara eksplisit menyasar isu ijazah Joko Widodo. Rocky Gerung menyoroti bagaimana sindiran-sindiran ini bahkan telah merambah ke media yang lebih konvensional, seperti tulisan-tulisan yang terpampang di belakang truk. Ini bukan lagi sekadar gurauan lepas, melainkan manifestasi dari kegelisahan dan ketidakpuasan publik yang semakin memuncak, menemukan saluran ekspresinya dalam bentuk-bentuk budaya populer yang kreatif namun tajam. Salah satu sindiran yang paling mencolok dan menjadi viral adalah kalimat berbunyi, "Dari Solo ke Pasar Pramuka, plongo-plongo dan suka dusta." Frasa ini, yang syarat akan makna dan asosiasi, tidak muncul tanpa dasar. Ia merujuk pada dugaan kuat yang menyebutkan bahwa ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut dicetak ulang di sebuah lokasi yang terkenal dengan praktik-praktik semacam itu. Sebuah tudingan yang, tentu saja, memiliki implikasi yang sangat sensitif dan berpotensi merusak citra, baik personal maupun institusional. Menurut pandangan Rocky Gerung, tingkat kepercayaan publik terhadap Joko Widodo terus mengalami kemerosotan yang signifikan, terlebih lagi setelah ia lengser dari tampuk kekuasaan. Status kenegarawanan sang mantan presiden, yang seharusnya melekat pada sosoknya, kian hari kian memudar di mata masyarakat. Akibatnya, ia pun menjadi subjek olok-olok di berbagai platform media sosial, bahkan diabadikan dalam bentuk satir atau bahan candaan yang terpampang di bagian belakang kendaraan-kendaraan besar. Ini menunjukkan pergeseran drastis dalam persepsi publik. Fenomena ini adalah cerminan dari bagaimana sentimen publik dapat bertransformasi menjadi ekspresi budaya yang bersifat kritis dan menohok. Ketika jalur formal untuk mendapatkan jawaban dirasa buntu, masyarakat cenderung mencari alternatif ekspresi melalui seni,
humor, dan sindiran. Meme dan tulisan di truk menjadi semacam jurnalisme rakyat yang mengomentari isu-isu sensitif, sekaligus menjadi barometer sederhana untuk mengukur tingkat kepuasan atau ketidakpuasan kolektif. Ini adalah bentuk komunikasi yang powerful. Oleh karena itu, kemunculan sindiran-sindiran ini harus dilihat lebih dari sekadar gurauan semata. Ia adalah indikator penting dari erosi kepercayaan yang mendalam, sebuah retakan dalam fondasi legitimasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Untuk memulihkan kepercayaan yang tergerus ini, diperlukan lebih dari sekadar bantahan, melainkan langkah-langkah konkret dan transparan yang mampu menjawab keraguan masyarakat secara menyeluruh. Tanpa itu, satire dan meme akan terus menjadi pengingat pahit akan sebuah krisis kepercayaan. Analisis yang disampaikan oleh Rocky Gerung mengindikasikan bahwa tekanan yang kini dihadapi oleh Joko Widodo tidak lagi hanya bersifat politis atau publik, melainkan telah merambah ke ranah yang lebih personal. Situasi ini, menurutnya, mulai menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis dan bahkan kesehatan fisik sang mantan presiden. Beban masalah yang terus menumpuk, ditambah sorotan media yang intens, secara perlahan namun pasti dapat menggerogoti kesejahteraan individu. Tekanan personal ini diperparah dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap menantunya, Bobi Nasution. Bersamaan dengan itu, muncul pula gelombang desakan pemaksulan terhadap putra sulungnya, yang kini menjabat sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Rangkaian peristiwa ini, yang melibatkan lingkaran terdekat dalam keluarganya, menciptakan sebuah ikatan masalah yang kompleks dan multidimensional, menjadikannya bukan lagi sekadar isu politik biasa. Rocky Gerung secara spesifik mengungkapkan bahwa semua persoalan ini seolah telah mengepung dan menekan secara kuat kondisi psikologis Joko Widodo. Ia bahkan menduga bahwa gejala-gejala psikosomatik manifestasi fisik dari tekanan mental mungkin mulai terlihat pada tubuh sang mantan presiden. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa konflik eksternal yang berkepanjangan dapat berujung pada penderitaan internal yang mendalam, mempengaruhi individu secara holistik. Lebih lanjut, dari pengamatan ini, publik mulai menduga akan munculnya problem yang jauh lebih besar lagi dalam dinasti Joko Widodo. Spekulasi mengenai masa depan dan keberlanjutan pengaruh politik keluarganya menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian tidak hanya bagi sang individu, tetapi juga bagi struktur kekuasaan yang telah ia bangun, berpotensi menggoyahkan fondasi yang selama ini dianggap kokoh. Dengan demikian, tekanan yang bersifat personal ini bukan hanya sekadar catatan kaki dalam narasi politik, melainkan sebuah elemen krusial yang membentuk keseluruhan dinamika yang sedang berlangsung. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kondisi mental dan fisik individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas dan persepsi publik terhadap kekuasaan. Analisis ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai kompleksitas hubungan antara politik, kekuasaan, dan kesejahteraan pribadi. Sebuah analisis yang cukup menohok, seperti yang disajikan di atas, dengan gamblang menggambarkan betapa rumitnya lingkaran masalah yang kini membelit mantan orang nomor satu di Indonesia itu. Ini bukan hanya serangkaian insiden terpisah, melainkan sebuah jaring laba-laba yang saling terkait, di mana satu benang menarik benang lainnya, menciptakan simpul-simpul persoalan yang semakin sulit untuk diurai. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang lebih dalam daripada sekadar permukaan. Isu ijazah yang belum tuntas, sindiran-sindiran publik yang masif, serta tekanan personal yang melibatkan anggota keluarga inti, semuanya bermuara pada satu titik, erosi kenegarawanan. Status kenegarawanan, yang seharusnya menjadi mahkota bagi seorang mantan pemimpin, tampaknya mulai pudar di mata masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai warisan politik dan sosial yang akan ditinggalkan oleh kepemimpinannya. Ketika seorang mantan presiden menjadi subjek olok-olok dan satira, hal itu mencerminkan adanya pergeseran signifikan dalam penghormatan dan legitimasi yang diberikan oleh publik. Ini bukan hanya tentang kritik politik yang wajar, melainkan tentang hilangnya aura keagungan yang melekat pada jabatan tertinggi sebuah negara. Fenomena ini mengundang refleksi mendalam tentang bagaimana kepercayaan dan kredibilitas dapat terkikis.
Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini juga dapat dipandang sebagai pelajaran berharga mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pemimpin, baik saat menjabat maupun setelahnya. Kegagalan dalam merespons isu-isu krusial secara adekuat dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang merusak reputasi dan memengaruhi cara publik memandang kepemimpinan di masa mendatang, sebuah warisan yang berpotensi menjadi bumerang. Oleh karena itu, kasus ini bukan hanya sekadar kisah tentang satu individu, melainkan cermin bagi sistem dan budaya politik secara keseluruhan. Ini adalah undangan untuk merenungkan bagaimana polemik dapat berkembang, bagaimana kepercayaan dapat luntur, dan bagaimana seorang pemimpin, bahkan setelah menjabat, tetap berada di bawah pengawasan ketat mata publik. Lingkaran masalah ini, pada akhirnya, mengejarkan kita banyak hal tentang dinamika kekuasaan dan opini publik.